pecinta perkutut itu gini, belangkon mutar itu kan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya kan, 15 tahun ke depan. Yang namanya pecinta perkutut itu tetap ada, Mas. Benar nggak? Regenerasi. Tinggal kita mempertahankan ini, Mas, sama mengembangkan. Setuju nggak? Betul. Karena nggak ada namanya pecinta perkutut lokal, pecinta perkutut ternakan itu mati itu nggak ada. Akan selalu ada. Benar nggak? Lambang kinurmatan wong Jawa ngelaraske bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kudu siap beraksi lagi wong sepodo pitutur kudu bener mulai kudu bener omongan aja paten hati-hati keblingen ojo kakean bayar pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyen ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo bayani keluarga kudu kapan pergi negara dadi mulya rampung sing beda ayo sareng-sareng padha kene nama keluarga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya itu adalah, kan banyak ini Mas, sebenarnya kan banyak beberapa teman-teman yang suka perkutut itu hanya dibuat terasan di rumah sama untuk menjadi perkutut juara di lomba. Ya. Pertanyaan saya itu sebenarnya kan kalau kita ikut di lomba otomatis kita harus menyiapkan perkutut yang rajin bunyi. Sedangkan kalau hanya untuk di terasan bisa rajin bunyi, bisa enggak. Cuman teman-teman ini kan malah nyaman untuk yang penting buat pelangganan di rumah. Nah, otomatis di setiap daerah itu banyak komunitas perkutut nih Mas. Semakin banyak komunitas perkutut, otomatis pecinta perkutut semakin banyak. Betul. Otomatis juga konflik pun semakin banyak. Iya. Nah, ya enggak? Betul. Buat komunitas ini pecah, akhirnya bikin Baru, lagi, ya. pecah, lagi. bikin baru lagi, dan Ya. ketemunya itu aja. Betul. Kalau secara analisa cuman nggak semua seperti itu, cuman biasanya hanya oknum. Ya. Oknum kan Mas, oknum. Sebenarnya enak juga sih ikut lomba, ikut gantangan, punya banyak teman. Cuman secara tidak langsung namanya organisasi ya, konflik itu masih ada di mana saja Mas. Nah, untuk kita, untuk teman-teman yang lain yang memang aku merasa senang melu lomba gantangan terus terasan ngobrol-ngobrol ngopi enak bahas soal perkutut pun ada seperti itu Mas. Ya. Nah, ada dua ini Mas, pertanyaan saya dua ini. Kategori suka lomba dan terasan hanya sekedar di rumah enggak, yuk ngobrol-ngobrol soal perkutut di rumah. Ya. Gitu kan. Itu sebenarnya itu dua faktor itu. Kenyamanannya itu Mas Bila sendiri pribadi aman Mas? Ini saya menilai dari sudut pandang umum dulu ya Mas. Ya. Karena gini, zaman sekarang itu memang Mas ada yang suka perkutut. Jadi gini, penilaian saya Mas, menurut saya global ya, ini untuk perkutut ternakan dan perkutut lokal. Jadi 95% pecinta perkutut entah itu lokal dan ternakan ya, ternakan ada crossing dan Bangkok itu 95% orang tuh suka perkutut karena suara Mas. Setuju nggak? Gitu loh. Nah 5%-nya itu suka perkutut karena memang burung perkutut itu karena suka katuranggan yang non suara ya Mas, yang unik-unik atau diambil tuahnya. Terus ada yang memang burung ini punya kenangan sendiri, misal warisan orang tua atau dikasih dan lain-lain. Yang 5% masuk di situ Mas. Yang 95% itu yang diambil suaranya itu dari pecinta perkutut yang sering lomba, entah itu lokal atau ternakan. Seperti itu. Nah, kalau genre atau kategori yang saya dalami adalah tipe burung perkutut yang non lomba Mas. Non lomba. Nah, kalau di pecinta perkutut yang untuk lomba ya, entah itu perkutut lokal yang buat lomba, memang harus punya perkutut yang rajin bunyi Mas.
harus punya perkutut yang rajin bunyi. Dan biasanya yang rajin bunyi itu kebanyakan dipakai buat istilahnya buat lomba dan untuk sebuah kompetisi ya mas. Istilahnya untuk perlombaan. Nah sedangkan orang-orang yang menyukai perkutut non lomba itu biasanya malah ada beberapa orang itu kalau lokal itu malah ada yang pengusaha, orang-orang yang istilahnya sudah disibukkan dengan kesibukan yang lain gitu loh. Jadi bukan berarti orang yang tidak ikut lomba itu orang yang istilahnya nggak punya kerjaan mas, tapi malah padat, jadwalnya padat. Saya juga udah mulai seperti itu mas, jarang kan? ikut kegandangan karena jadwal padat. Iya, karena pengusaha-pengusaha mas yang suka dengan perkutut itu malah yang ini yang lokal ya, kalau yang tak ciptakan yang ini mereka malah kebanyakan nggak ikut lomba mas, kayak pengusaha-pengusaha orang Chinese atau orang yang punya sebuah jabatan di instansi yang jabatannya tinggi, malah beliau jangan ikut kegantengan mas, jangan ikut lomba seperti itu. Nah memang aslinya gini mas, kalau lomba kan mesti ada sebuah komunitas mas. Sebenarnya komunitas itu untuk mengembangkan pengetahuan kita terhadap perkutut dan untuk menyambung silaturahmi itu bagus gitu loh. Tapi memang yang namanya komunitas itu kan banyak istilahnya banyak kepala ya mas, jadi yang dipikirkan beda-beda. Kadang kalau lomba kok ini juaranya yang ini ya, padahal burungku rajin bunyi. Nah, ada sebuah konflik seperti itu. Nah sebenarnya komunitas itu kalau pemimpinnya, ketuanya itu bisa menyelesaikan permasalahan di komunitas itu ya beres mas. Tapi yang selama ini kita ya mas, kita kan nggak cuman di komunitas yang kita ketahui nggak cuman di perkutut aja kan, Mas Priyo kan juga sudah ikut berbagai macam komunitas. Sudah banyak. Jadi bisa menilai kita gitu. Dulu dari zamannya sebenarnya gini, saya sebenarnya 2010 udah pernah ketemu Mas Pilar. Kerja bareng kita buat bikin film apa mas waktu judulnya mas? Power Rider itu waktu era 2010 itu zamannya wibu. Kalau sekarang anak wibu ya. Kalau dulu Jepangan. Jadi Mas Pilar ini adalah kalau sekarang konten kreatornya di artnya mas ya, buat mas? Ya lebih ke properti sih sebenarnya. Kayak bikin kostum ya. Jagonya ini, serius jagonya ini. Fotonya tuh masih kayak orang Jepang. Itu zaman dulu mas. Jadi, cuman waktu itu kita belum soal perkutut ya, cuma udah pernah ketemu ya 2010 ya mas ya. Pernah ketemu, cuman kita dipertemukan lagi ya pas perkutut ini ya mas. Betul. Padahal zaman dahulu sekali itu udah sempat kerja sama ya. Kerja sama Mas Priyo tetap konsisten di kamera, saya di kostum, di properti seperti itu. Jepangan waktu itu. Kembali yang tadi komunitas ya, kita memang ya terus terang saya udah dari komunitas macam apapun, dari otomotif, dari komunitas surfing, desa, sampai bermacam-macam. Memang kita harus siap sebenarnya sih, harus siap di komunitas itu, harus siap dengan berbagai macam orang sebenarnya, berbagai macam permasalahannya. Tinggal kitanya aja, kalau memang kok toksik, kok banyak nggak bisa membuat kita maju, ya jangan diterusin di situ. Kita harus hijrah. Betul. Mencari lingkungan yang membuat kita bisa maju, bisa berkembang. Nah, itu saya suka. Ya. Silakan mas. Gini mas, salah satu, jadi banyak beberapa komunitas di suatu daerah pecinta perkutut, termasuk yang saya bicarakan ini yang lokal ya. Jadi komunitas ini akhirnya pecah ya kan, jadi beberapa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Alasan pecah ya karena adanya suatu permasalahan mas, yang itu tidak bisa tertangani dengan baik dan benar. Seperti itu. Akhirnya pecah karena nggak suka dengan si A, nggak suka sama si B. Bikin baru lagi. Akhirnya juga pecah lagi mas. Seperti itu. Ya di wilayah kita kan juga seperti itu. Ya sebenarnya nggak hanya perkutut sih ya. Semua. Entah dia dari partai politik, entah dari kelembagaan masyarakat, atau pasti pecah. Tinggal kembali lagi ke kitanya sendiri mas ya.
Ya sebenarnya ada banyak hal positif sebenarnya Mas yang bisa kita ambil di dalam komunitas. Salah Betul. satunya adalah kita bisa bersosialisasi, kita bisa kenal dengan banyak orang, terus kita bisa mengembangkan kepribadian kita Mas. Betul. Seperti itu. Tapi sebenarnya gini ya, kalau seperti yang tak bicarakan tadi, seperti yang aku bicarakan tadi bahwa kalau pemimpin atau pemimpin ketua di suatu komunitas itu bisa menyelesaikan konflik di suatu komunitas, itu insya Allah bisa tertangani dengan baik. Sayang Mas ya. Sayang. Tapi memang ada beberapa orang yang sudah terlanjur nggak suka ya bikin baru lagi. Gitu. Tapi bikin baru lagi belum tentu bisa berkembang Mas. Bisa berkembang, misal bikin baru lagi memang masih hangat-hangatnya ya. Tapi dalam waktu 4 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa aja hilang. Banyak loh, bener kan? Iya. Seperti itu. Ya dengan adanya komunitas perkutut ini juga kan akhirnya kan hal-hal yang positif, anak-anak muda apalagi kan ya kayak saya kan masih muda kan, otomatis jiwa-jiwa ego kita masih tinggi-tingginya juga kan. Betul. Secara ya, diakui atau tidak ya memang kita masih punya jiwa muda kan. Dan perbedaannya dengan yang sesepuh yang dulunya perkutut lokal kemudian menjadi pengusaha peternak perkutut Bangkok. Kan orang-orang sepuh yang orang-orang yang sudah mapan kalau saya menganalisa ya Mas ya. Betul. Beliau-beliau ini yang punya peternakan, punya ini. Ketika kita ngobrol sama beliau-beliau ini yang dibahas itu bisnisnya. Betul. Yang dipikirkan untuk kita juga bisa belajar gitu kan Mas ya. Ya ini Mas, sebenarnya kalau dari saya tetap yang namanya komunitas pecinta perkutut itu tetap penting ya Mas. Ya, kenapa? betul. Karena bagi pemula Mas. Jadi kalau ingin sebagai pecinta perkutut yang pemula itu ingin istilahnya mau mengembangkan kemana sih ya, arahnya bisa ke komunitas ini dulu Mas. Kayak gitu. Nah kalau pecinta perkutut Bangkok ya, sepengetahuan saya Mas, sepengetahuan saya memang pecinta perkutut Bangkok itu kalau yang ternak bisa ini Mas, dari golongan menengah ke atas, dan tentunya paradigma mereka ya, paradigma peternak-peternak Bangkok itu juga berbeda dengan pecinta perkutut lokal. Lingkungannya kan berbeda Mas, pengusaha-pengusaha, orang-orang menengah ke atas, dan paradigma cara berpikirnya juga berbeda. Gimana sih kita menempatkan diri untuk masuk ke komunitas kah, atau hanya sekedar aku pulang kerja, aku punya pelangganan di rumah, aku piara, bunyi suaranya juga udah seneng, udah buat nyaman karena rutinitas. Terus terang kalau saya sendiri juga pun udah beberapa bulan kemarin memang off ini Mas, terus terang udah hampir 1 tahun lebih nggak pernah ke gantangan dan sebagainya karena ya pekerjaan itu lagi. Kalau itu kan tiap hari pasti ada, kalau pekerjaan ini kan yang penting Ya. yang utama ini saya nih. Jadi kadang ada teman wah ratau ketok Ya. ada yang bilang sombong, ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, karena kan beda nih Mas. Saya masih fokus di bidang yang sama yang saya bangun sejak dulu, masih mau saya tinggalin. Ya. Kalau ngikutin harus gantang sana sini oke lah. Kalau saya jualan perkutut lokal, sedangkan saya sendiri terus terang saya nggak jualan. Betul. Saya nggak pernah jual Mas. Dari pertama kali munculnya Blangkon Muter sampai sekarang burung-burung saya itu masih ada. Sampai sering ditawar orang, dijual enggak. Jadi nanya sama teman-teman di Jogja, ada nggak, pernah nggak Prio itu jual perkutut lokal, perkutut Jawa loh ya. Kalau ada, guys, saya nggak pernah Mas jual. Orang nawar, orang datang ke sini, saya nggak pernah dikasih jual. malah beberapa kali ya. Saya malah sering ngasih, terus terang saya malah sering ngasih orang perkutut. Dulu kan sempat kesini kan banyak banget Mas. Itu sangkar-sangkar sampai akhirnya lama-lama saya kurangi Mas karena kesibukan kan. Kasihan nanti. Saya kasih di Magelang, tempat simbah saya kasih teman, saudara gitu kan. Ada yang dilepas juga. Ada yang dilepas, akhirnya tinggal 7 ekor. Saya piara aja lah. Nah, akhirnya memang tujuan saya buat konten Blangkon Muter itu hanya untuk berbagi tuh Mas. Terus secara bisnis memang untuk
kayak kemarin jual sangkar pun itu saya hanya mencoba membantu temen untuk menjualkan sangkar lewat media Blangkon Muter. Iya. Kayak saya ngangkat tim Blangkon Muter mengangkat pengrajin atau penjual perkutut simba-simba yang kemarinnya nggak tahu orang-orang, oh ternyata ada yang jual perkutut di daerah sini. Karena menurut saya gini mas, saya nggak jualan perkutut, saya nggak dapat margin, nggak dapat keuntungan nih. Yeah. Cuman setidaknya kan di usaha saya yang lain, saya mendapatkan rezeki dari tempat yang lain, itu aja mas. Ya alhamdulillah ya, beberapa bulan ini memang luar kotaan terus, dapat job beberapa. Ya sebenarnya gini mas, saya mengetahui kesibukannya Mas Priyo kan memang dari tahun 2010 kan aku udah tahu duluan Mas Priyo tuh apa bidang usahanya di kayak gini, bener nggak? Iya betul. Iya kan, seperti itu ya. Kebanyakan memang Mas Priyo harus offline ya. Offline lebih banyak. Lebih banyak di offline. Jadi memang kalau tak lihat jarang sekali di gantangan ya wajar. Karena Sabtu Minggu itu yang Kebanyakan event di situ ya. cari cuannya Sabtu Minggu. Iya. Sabtu Minggu kadang hari biasa, bukannya ya kalau saya sendiri terserah lah orang mau ngomong wah sibuk wah gini lah. Memang itu dia mas, saya konsisten dengan pekerjaan saya. Betul. Fokus udah itu aja. Orang mau bilang apa ya terserah lah. Kan gitu. Ya memang pecinta perkutut ada yang suka kegantangan, ada yang enggak mas. Enggak itu karena memang faktor kesibukan. Karena ada juga orang itu yang hari Sabtu Minggu itu dipakai buat untuk keluarga. Ya betul. Jadi itu 2 hari itu dipakai buat family, untuk hari buat keluarga mas, seperti itu. Jadi saya juga gitu, jadi hari Sabtu Minggu itu kebanyakan itu buat aktivitas keluarga ya, seperti itu. Kecuali memang kita mas, entah kapan mungkin kita fokus, ayo mas kita fokus untuk jualan perkutut, entah perkutut lokal atau perkutut Bangkok. Kita harus mau nggak mau kita harus nge-branding nih brand kita, kita harus ikut lomba ya. Karena tujuannya kita bisnis. Betul. Ya kan kita jualan, ya udah mau nggak mau kita harus ikut dan juara kan brand. Nah itu beda lagi mungkin ya, kalau kita nggak tahu kapan kita punya waktu. Kalau memang pas slow kita bisa seperti itu, cuman kan karena offline kita tuh udah padat ya udah nikmati saja ya. Kayak saya mau ke sini ya, itu kan juga harus meluangkan waktunya Mas Priyo ya kan, besok udah mau berangkat ke Bogor ya. Iya, jadi kebetulan saya ke Bogor, jadi ada PT, kebetulan PT saya sama teman juga, kebetulan saya direkturnya untuk di bidang ini mas, beras organik. Jadi ada pameran di daerah Bogor itu, kalau dulu itu LIPI, sekarang BRIN, kebetulan punya brand beras organik si Denuk. Nah jadi mengembangkan beras, jadi harus pameran di Bogor. Setelah dari Bogor nanti saya juga ke Jombang untuk acara ya alhamdulillah mas. Acara ini mas, Arimbi Bercerita 2 itu di Jombang, di Desa Polosari. Itu karena desa itu ada Candi Arimbi mas, jadi buat festival untuk kesenian kebudayaan. Itu kalau nggak salah tanggal 26 sampai tanggal 1. Ya lama mas. Jadi teman-teman yang daerah Jombang monggo kalau mau ke acara festival bisa datang. Saya juga di situ mas. Terus kebetulan juga saya ngisi sebagai narasumber untuk menjadi konten kreator offline atau online. Ya berbagi ilmu kan bisa di mana aja, kayak Mas Pilar punya ilmu dibagikan di Blangkon Muter. Lewat sini ya. Ya sebenarnya apa yang saya sampaikan di Blangkon Muter itu banyak memberikan manfaat untuk saya juga. Mas Priyo juga bisa mendapatkan manfaat gitu loh. Jadi Blangkon Muter ada istilahnya, ada orang yang ketika melihat video itu ada yang dapat ilmu gitu loh mas. Bisa kan banyak mas orang yang hasil dari kita kolaborasi seperti ini
banyak orang yang sering nanyain gitu loh. Betul. Berarti kenapa kok mereka sering nanyain, ya apa yang kita sampaikan bermanfaat mas. Iya. Dan memang insya Allah apa yang saya sampaikan ini saya bersedia bertanggung jawab mas. Kenapa? Karena saya belajar perkutut itu mas, itu ada gurunya, ada yang ngajarin. Iya. Dan hasil dari pengalaman saya pribadi. Jadi kalau saya belajar perkutut ada gurunya itu, ada yang ngarahkan. Betul. Gitu loh. Jadi ada yang ngarahkan. Jadi kalau kita belajar itu sangat ilmunya itu jelas gitu loh. Jadi ya Bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. nggak keblinger ya mas ya. Itu makanya dari podcast yang lain, jadi apa yang saya sampaikan di channel ini ya, di channel Blangkon Muter itu ya insya Allah saya bersedia bertanggung jawab, termasuk apa yang kita obrolkan kayak gini ya mas. Jadi sebenarnya saya sama Mas Pilar itu mau punya program acara juga ya, kalau memang besok ada rezeki mas ya. Iya. Kita rencana mau keliling kota kita mas, kita coba lah. Iya. Kita akan menyambangi teman-teman yang entah ada di, mudah-mudahan bisa jalan ya mas ya, Insya Allah bisa. pelan-pelan. Kita akan menyambangi teman-teman yang ada di, pengennya sih dengan tagline-nya kayak Blangkon Muter Nuswantara mas. Betul. Ya mudah-mudahan bisa kita keliling Indonesia lah. Ceritanya mas ya. Tapi menurut saya insya Allah bisa mas. Kenapa? Karena yang namanya pecinta perkutut itu gini, Blangkon Muter itu kan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya kan 15 tahun ke depan, yang namanya pecinta perkutut itu tetap ada mas. Benar nggak? Regenerasi. Tinggal kita mempertahankan ini mas, sama mengembangkan. Setuju nggak? Betul. Karena nggak ada namanya pecinta perkutut lokal, pecinta perkutut ternakan itu mati, itu nggak ada, akan selalu ada. Bener nggak? Betul. 5 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, pecinta perkutut itu masih ada mas, Pasti ada. pasti ada. Dan brand Mas Priyo, punyanya Mas Priyo, Blangkon Muter itu akan selalu dikenal terus, Amin. kayak gitu. Bener nggak? Jadi untuk teman-teman mudah-mudahan ketika rencana sih akhir tahun mas, aku pengen. Iya. Ya tinggal komen aja mana nih yang kita mau tuju dulu nih. Entah mau ke Semarang, Betul. entah mau ke daerah Jawa Timur, Jawa Barat, atau kemana, bisa di komen nih. Kita akan rencananya kita samperin. Jadi nggak harus ke pecinta perkutut lokal ya, Betul. ke perkutut ternakan atau pecinta perkutut Bangkok bisa kita datangi ya. Kita bisa datangin untuk cari ilmu lah. Karena selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, udah kita berbuat sesuatu mas. Daripada hanya rebahan, komen nggak jelas atau nggak jelas, sesuatu bikin yang nggak jelas, Betul. tidak bermanfaat. Iya. Ya dari burung perkutut mas, kalau kita kembangkan ya, kebanyakan gini, orang yang suka pecinta perkutut lokal itu mereka hanya fokus di lokal tok mas. Mereka nggak bersedia untuk mengenal perkutut ternakan yang lain atau perkutut Bangkok. Padahal kalau itu dikembangkan, ininya bisa berkembang mas. Pertama itu, kedua Paradigma. ekonomi juga bisa masuk ya. Iya, jadi kita kan sudah mau belajar ke arah situ ya mas. Lagi wong sebodoh pitutur kudu bener, mulai kudu bener, omongan aja pater, hati-hati keblinger, ojo kakean bayar, pelakor muter-muter malah siraku jadi ngliyer, ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayari tuku warga, kudu kapan mergi, kono goro jadi mulyo, rampok sing gitu ayo sana-sana foto kan di kamar keluarga.